sosial. Pada zaman dahulu tidak semua orang boleh memiliki keris. Misalnya keris luk 5. Luk 5 hanya boleh dimiliki oleh kaum ningrat atau kaum bangsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat jumpa dan berjumpa kembali di Padepokan Cikal Cawang dengan channel Ki Cahyo Dipuro. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas berbagai macam peninggalan leluhur kita. Namun pada kesempatan pagi ini adalah tentang tosan aji atau keris atau pusakanya orang Jawa. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh seorang spiritual dari Kebumen. Beliau adalah Ki Kidung Pamungkas. Rahayu Sarwo Hayu. Beliau adalah seorang spiritual yang sudah cukup malang melintang di dunia tosan aji maupun spiritual. Bila pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau. Pemirsa, kalian di mana saja berada, melihat background pada pertemuan pagi hari ini, di belakang kita ada berbagai macam bentuk keris. Ki Kidung Pamungkas. Saya ingin sharing dengan beliau dan ingin bertanya tentang keris. Sebenarnya kata-kata keris itu banyak sekali anak-anak muda generasi bangsa menyebut keris ya seperti ini. Namun sebenarnya yang dimaksud keris itu apa? Keris itu sebenarnya apa sih? Coba Mas, coba Ki untuk diberi sedikit penjelasan pada pemirsa. Rahayu, Rahayu Segeng Dumati. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari beliau Ki Cahyo Dipuro mengenai keris. Keris itu apa sih? Mungkin kita setiap hari bergelut, sering mungkin melihat atau memegang atau menyentuh, atau mungkin malah sering berhubungan dengan apa yang disebut dengan keris. Tapi kita tidak tahu definisi keris itu apa. Keris itu adalah senjata dari Indonesia, dari Nusantara maupun di Asia Tenggara yang berwujud sisi tajamnya runcing, kedua bilahnya runcing, sementara di bagian sama-sama tajam, sementara bagian lainnya cenderung runcing. Ya. Jadi artinya yang dimaksud keris itu adalah suatu benda pusaka atau boleh dikatakan semacam pisau atau apa gitu ya. Namun sisi tajamnya kanan dan di kiri, ujungnya tajam gitu ya. Ya, keris. Karena keris itu bukan sekedar hanya sebagai senjata. Meski awal mulanya diciptakan sebagai senjata, namun keris seiring berjalannya waktu ia menjadi sebuah pusaka, menjadi sebuah piandel. Maka dia disebut sebagai tosan aji. Sesuatu sesuatu besi atau senjata yang memiliki nilai, baik itu dimuliakan atau mungkin disakralkan, karena memiliki nilai-nilai yang adiluhung, nilai-nilai yang luhur. Bukan hanya sekedar senjata, tapi dia memiliki nilai filosofi tertentu, maka disebut tosan aji atau wesi aji. Berarti menurut Ki Kidung Pamungkas, keris itu bukan hanya sekedar sebagai senjata saja, tapi di dalam keris itu juga mempunyai makna atau filosofis yang
tidak semua orang bisa memahami. Nggih, ya. Dan mengenai tosan aji sebenarnya bukan hanya keris, tapi ada yang lain, misalnya tombak atau pedang atau mungkin senjata yang lain yang dibentuk sesuai pakem dalam pembuatan tosan aji, begitu. Jadi yang dimaksud tosan aji itu bukan hanya keris, ya. Iya. Jadi termasuk ada tombak, ada pedang. Pedangnya. Nah, pengertian kata tosan aji itu sendiri gimana? Tosan itu artinya besi. Besi. Sementara aji itu sesuatu yang dimuliakan atau sesuatu yang berharga. Jadi tosan aji itu sesuatu benda yang terbuat dari besi, sebagai di sini adalah keris atau pusaka yang dimuliakan atau dia memiliki nilai tertentu karena berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan masyarakat. Nah, makanya itu oleh UNESCO. Nah, ini keris itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia, warisan peradaban dunia, masterpiece dari Indonesia. Bukan hanya dari sisi bendawi, tapi dari sisi non bendawi. Bukan hanya dari sisi fisiknya, dari sisi metalurginya, cara pembuatannya, atau dari bilah besinya, tapi dari sisi spiritualnya dan sisi mistiknya, dari sisi bendawi dan non bendawi. Itu sudah diakui UNESCO pada tanggal 25 November 2005. Wow, berarti memang sangat luar biasa ya. Iya. Ternyata keris itu bukan sekedar dilihat bentuk fisiknya saja, betul, ya. Tapi juga ada nilai filsafatnya, juga ada nilai mistiknya, ada nilai spiritualnya. Ya. Memang Indonesia luar biasa memiliki benda pusaka yang dinamakan keris. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ki Kidung Pamungkas. Ada berapa macam jenis keris? Mungkin dari bentuknya, ukurannya, atau dari fungsinya dan kegunaannya. Kegunaannya ya. Mungkin dari awal dulu. Yang pertama saya bertanya mulai dari bentuknya dulu. Dari bentuknya ya. Keris itu beraneka ragam bentuknya. Bahkan secara berdasarkan data literatur hampir terdapat 600 dapur keris yang terdata, sementara yang lain belum terdata. Dapur keris sangat banyak sekali. 600-an itu 600 dapur yang keris sudah terdata. Sebagian yang sudah terdata dan terbukukan. Nah, dari bentuk dulu nggih. Iya. Keris itu ada yang keris lurus atau leres dan keris luk atau berkeluk. Iya. Itu dari bentuknya. Ada keris lurus dan keris luk. Keris luk itu juga macam-macam namanya, dari ricikannya, dari nama dapurnya itu macam-macam. Ada mungkin namanya yang keris luk dulu nggih. Ada keris luk 1 yaitu keris sengkol, lalu keris luk 3 yang umum disebut populer dengan keris jangkung, lalu keris luk 5, luk 7, luk 9, luk 11, luk 13 dan seterusnya. Itu tadi kalau luk 3 jangkung ya? 3 jangkung. Kalau luk 5 itu apa? Luk 5 itu contohnya salah satunya adalah keris yang paling populer itu Pandawa. Keris Pulanggeni dan Pandawa. Keris Pulanggeni itu kerisnya siapa? Janoko ya? Janoko atau Arjuna itu nggih. Ya. Dalam pewayangan ya? Ya, Pandawa juga begitu. Kalau setuju? Kalau luk 7 itu yang paling populer banget itu kerisnya Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu keris Kiai Carubuk. Salah satunya seperti itu. Kayak 9. Luk 9 salah satunya adalah keris Carangsoka atau Sempono Bungkem atau Sempana, lalu ada Kidang Soka, ya, Panimbal dan lain-lain. Berarti tadi disebutkan baru luknya ya? Baru luknya. Tadi saya melihat ada luk 1, luk 3, luk 5, luk 7, luk 9. Kok enggak ada yang genep ya? Luk 2, luk 4 itu kenapa ya? Mungkin ada nilai filsafat lain? Nilai filsafat mungkin bahwa yang menggenapi itu diri kita sendiri. Karena keris itu sifatnya dia sebagai piandel, sebagai ageman, dia ganjil sesuatu yang sesuatu yang hubungannya keilahian lah. Makanya yang menggenapi, yang menyempurnakan adalah diri kita sebagai pancernya, diri kita sebagai manusia yang sempurna diciptakan oleh Gusti Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, kita yang menggenapi, melengkapi begitu. Untuk genepe. Maka keris ya rata-rata itu luknya ganjil. Baik 1, 3, 5, 7, 9, mungkin 11 ini ya. 11 dan 13. Sementara sebenarnya ada keris luk yang selain luk 13, di atas luk 13, luk 15, luk 17, luk
19 dan seterusnya hingga 27 itu masuk dapur keris Kalawijan. Hanya diberikan pada zaman dahulu diberikan kepada orang-orang khusus. Entah dia memiliki ciri khusus atau keahlian khusus atau mungkin memiliki sesuatu yang khusus lah begitu. Jadi hanya pada orang-orang tertentu. Ya pemirsa, ini dari keterangan Ki Kidung Pamungkas baru kita melihat bentuknya saja sudah macam-macam ya. Macam-macam. Tadi mulai dari lurus dan look ya. Ini tadi baru bicara tentang look ya. Baru look. Nah, yang keris yang lurus. Yang lurus ya. Yang lurus itu yang paling populer dan sering menjadi pusaka keluarga, baik di kalangan keraton maupun di kalangan masyarakat umum pada umumnya, bangsawan dan masyarakat umum gitu kan. Yang paling populer adalah keris tilam upih. Tilam upih, lalu tilam sari, lalu ada lagi keris jalak gitu kan, lalu ada keris sempaner, lalu ada lagi keris kolodite. Kolodite itu keris pusakanya Adipati Karno. Itu kolodite, nggih. Lalu ada lagi keris apa lagi ya? Pokoknya sangat banyak sekali. Ya, ini tadi kita bicara tentang keris lurus yang dipakai oleh bangsa dan sebagainya. Tadi nama-namanya apa? Mungkin dari part-part berikutnya nanti pemirsa akan lebih tahu betul yang namanya sempana itu seperti apa, wujudnya seperti apa. Nanti akan kita lanjut untuk keterangan ini. Namun sebelumnya kita mencari dasar-dasarnya dulu saja ya. Iya, betul ya. Kemudian tadi sudah disebutkan bentuknya. Sekarang kalau ukurannya, atau dari fungsinya. Nah, ini dari ukuran dulu. Ya. Karena keris itu dari masing-masing itu memiliki ukuran masing-masing. Kita berbicara mengenai keris Jawa dulu. Keris Jawa itu yang paling umum adalah keris dengan Wondo Ngayogyakarta atau Mataraman dan keris Surakarta atau Kartasura nggih. Itu umumnya bilanya secara standar ukurnya segini. Antara 35 hingga 37 cm. Sementara ketika keris itu melebihi ukuran normal, ukuran biasa itu disebut dengan keris corok. Keris corok itu ukurannya di atas 40 cm kalau secara ukuran sekarang begitu. Lalu ada keris normal, lalu ada keris patrem. Keris patrem itu ukurannya sekitar 20 sampai 25 cm. Apa yang kecil-kecil? Keris patrem hampir segitu. Ya, lebih panjang lagi. Ya, segitu nggih. Itu masuk keris patrem. Keris patrem itu pada zaman dulu sering digunakan oleh para putri keraton. Putri keraton atau pendekar perempuan. Jadi ukurannya memang lebih kecil. Ukurannya sekitar 20 sampai 25 cm. Lalu ada lagi keris seking. Keris seking itu kurang dari satu kilan lah. Sekitar 15 cm, 15 cm ke bawah. Lalu ada lagi keris pajimatan. Keris pajimatan itu ukurannya lebih kecil, dia lebih mudah dimasukkan ke dalam saku atau ke dalam kantong begitu, makanya disebut keris pajimatan atau sikep lah untuk digembol. Dan biasanya fungsinya lebih ke esoteris atau sisi mistik dan spiritualnya begitu, sebagai piandel lah begitu. Untuk pajimatan itu ya. Iya. Lalu apalagi tadi setelah ukuran, lalu ada lagi. Dulu sebelum kita melanjut, tadi kan disinggung oleh Ki Kidung Pamungkas bahwa keris itu tadi ukuran, kemudian menyinggung tentang gaya Jogja dan Surakarta. Ini supaya pemirsa lebih tahu keris yang Jogja itu yang seperti apa dan yang Solo itu yang seperti apa. Keris Jogja dan Surakarta itu masing-masing memiliki ciri tersendiri gitu. Nah, kita mulai dari gayaman. Ini yang disebut dengan keris gayaman Surakarta seperti ini. Ini kenapa disebut gayaman? Karena memang ini bentuknya dulu itu menyerupai buah gayam, bentuk buah gayam. Nah, seperti itu. Ini biasanya keris gayaman, warangka gayaman itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dipakai oleh seorang ulama atau ketika berperang. Pada zaman dulu digunakan keris gayaman. Ini gayaman Surakarta. Lalu ada lagi gayaman Yogyakarta atau Mataraman. Yang gayaman Jogja atau Mataram. Ini dulu niki. Nah, ini gayaman Jogja atau Mataraman. Jogja gayaman Mataraman
Ngayogyakarta itu lebih lebih bersifat klasik, sederhana gitu. Ya, lebih sederhana karena ia mewarisi pakem dari Mataram awal. Mataram awal memang pakemnya seperti ini, jadi kerisnya lebih sederhana. Bentuknya memang sama, hampir sama bentuknya. Cuma ini lebih ininya lebih tinggi ya, begitu. Ada perbedaan lah ketika kita amati itu ada perbedaan yang cukup menonjol begitu. Ini keris Gayaman Surakarta, ini keris Gayaman Yogyakarta begitu. Lalu ada lagi keris Ladrang Surakarta. Nah, itu. Nggih. Yang ini ya. Nggih, itu keris Ladrang Surakarta. Ininya lebih lebih gagah gitu ya. Lebih gagah. Keris Ladrang itu biasanya ketika digunakan atau dipakai ketika dalam acara-acara resmi, pisawanan misalnya, atau acara menghadap raja atau menghadap atasan misalnya, bupati atau apa begitu. Yang jelas acara-acara resmi biasanya menggunakan keris Ladrang. Sementara di Jogja namanya sama-sama sebenarnya Ladrang, cuma istilahnya berbeda. Ini namanya Branggah Jogja atau Branggah Mataraman. Hampir sama, cuma ininya angkupnya dan kapalannya berbeda. Ini angkup, ini lebih melengkung ke sini, sementara ini lebih sederhana. Sementara Surakarta lebih melengkung ke atas ya, lebih gagah lah. Makanya ada istilah ketika keris Jogja itu ketika dilihat secara sepintas itu ngayang batin. Dia sederhana tapi berkarakter klasik begitu kan. Sementara keris Surakarta itu istilahnya dututati. Dia banyak lebih kesan gebyar, mewah. Karena dia memang bukan hanya mewarisi pakem-pakem klasik, namun sudah dimodifikasi atau diimprovisasi lagi lah, lebih disempurnakan lagi dengan bentuk-bentuk yang lebih baru lagi. Berarti kalau boleh saya berpendapat, mungkin seperti Ladrang gaya Surakarta itu lebih condong aksesoris itu lebih indah gitu ya? Ya, lebih indah. Secara itu lebih indah, meskipun di keris Jogja juga ada, namun secara umum keris Jogja itu lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Begitu. Apakah Jogja dan Surakarta tadi dilihat dari kerisnya ya? Itu Jogja lebih sederhana. Apa itu juga mempengaruhi perilaku atau sikap-sikap yang ada di dalam keraton Jogja dan Surakarta itu ya? Jika itu mungkin kembali ke pribadi masing-masing. Namun secara karakter memang ada pengaruh. Ada dalam karakter kehidupan masyarakat itu ada pengaruhnya. Iya, begitu. Dalam filosofi menjalani keseharian lah. Contohnya mungkin dalam kuliner di Jogja itu sementing Jogja itu contohnya gudeg lah. Itu kan nangka yang dimasak terus diingat lagi begitu kan. Seperti itu. Jadi Jogja itu lebih menonjolkan sikap prasajannya lah, sederhananya begitu. Ya itu tadi pemirsa beberapa ukuran keris, kemudian kita nyinggung tentang gaya Jogja dan Surakarta. Tadi gaya Jogja, Gayaman juga ada. Contoh Gayaman Jogja itu yang seperti ini tadi, misalnya oleh Kitung Pamungkas. Kemudian yang ini adalah Gayaman Surakarta. Kalau kita lihat memang Jogja lebih sederhana. Kemudian yang kedua ini tadi ada Ladrang Surakarta. Ladrang Surakarta ini seperti ini, yang kelihatannya lebih condong ke aksesorisnya supaya lebih indah. Dilihat suasananya memang lebih kelihatan bagus. Namun semuanya adalah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang ini adalah Branggah Jogja. Pemirsa, namun baik itu Surakarta maupun Jogja Ki Kitung Pamungkas, ada yang mengatakan sama-sama namanya Ladrang. Cuman ada sebagian yang mengatakan kalau penampilannya lebih besar itu lebih disebut dengan Branggah. Baik itu Jogja maupun Surakarta. Ini hanya sebagian saja, bukan sebagai pakem tidak. Artinya sama-sama. Kalau tadi Ki Kitung Pamungkas menyebutkan kalau Solo ada Ladrang, Jogja Branggah. Namun ada sebagian yang menyebutkan baik itu Solo maupun Jogja, kalau Ladrang sama-sama Ladrang, namun kalau penampilannya lebih besar itu disebut Branggah. Namun kebenarannya itu mari kita lihat beberapa referensi, mungkin pemirsa juga akan lebih paham lagi. Baiklah, tadi beberapa fungsinya ya, kemudian
bentuknya. Sekarang kira-kira fungsinya, Mas. Nah, Fungsi keris itu sendiri untuk apa sih sebenarnya? ini apa? Jenis keris berdasarkan fungsi. Kita dari dasar dulu. Jenis keris berdasarkan fungsi ada 2 sebenarnya. Keris sebagai ageman. Ageman itu sering digunakan dalam keseharian lah, mungkin dalam upacara atau dalam hajatan atau ketika pisauanan atau apa. Lalu ada keris pusaka. Keris pusaka atau keris tayuhan. Keris tayuhan itu lebih bersifat sinengker biasanya. Dia lebih bersifat pribadi disimpan atau dimana karena dia sebagai pusaka, entah pusaka pribadi maupun pusaka keluarga. Jadi lebih ke yang diharapkan itu lebih ke tuahnya atau daya gaibnya, yoninya dalam mendukung dia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam karir atau mungkin kehidupan sosial dan lain-lain seperti itu. Itu dilihat dari fungsinya ya. Iya. Jadi ada fungsi sebagai keris ageman, dan yang kedua fungsi sebagai keris pusaka. Nah, jadi bisa keris bukan sekedar untuk aksesoris saja, tapi juga sebagai pusaka keluarga atau mungkin pusaka pribadi. Namun ada juga yang sifatnya hanya ageman. Baik, kemudian setelah fungsinya mungkin kegunaan keris nggih. Iya. Kegunaan keris itu ada beberapa. Nah, ini salah satunya nggih. Salah satunya yang pertama itu keris dia sebagai pusaka keluarga, satu. Dia sebagai pusaka pribadi maupun keluarga, satu. Lalu yang kedua, keris itu sebagai simbol status sosial. Simbol status sosial. Pada zaman dahulu tidak semua orang boleh memiliki keris. Misalnya keris luk 5 hanya boleh dimiliki oleh kaum ningrat atau kaum bangsawan. Keris Pulanggeni misalnya atau keris dolok itu kan keris luk 5, keris Pulanggeni, keris dolok, lalu keris kolonada itu hanya boleh dimiliki kaum ningrat atau kaum bangsawan atau keluarga raja begitu. Jadi keris itu menunjukkan status sosial. Lalu misalnya keris sabuk inten pada zaman dulu hanya dimiliki oleh para saudagar begitu. Lalu keris sengkelat misalnya hanya dimiliki oleh kaum para pemimpin begitu kan, atau keris yang berdapur bergana naga misalnya begitu. Lalu keris sebagai kancing gelung atau ketika pada zaman dulu keris itu sangat luar biasa sekali posisinya. Jadi ketika kita hendak ngelamar seorang wanita misalnya, kita bisa mewakilinya pada keris. Kita tidak bisa hadir misalnya ada halangan, pengantin laki-laki tidak bisa hadir, ada halangan, dia bisa mewakili dengan keris pusakanya. Jadi yang bersanding itu keris pusakanya. Atau ketika kita pisauanan, kita diharapkan untuk hadir menghadap raja atau menghadap bupati misalnya atau adipati. Ketika kita tidak bisa hadir, ada halangan, kita bisa mewakili dengan kerisnya. Ya. Lalu keris sebagai setelah simbol status sosial, lalu keris sebagai kancing gelung, lalu keris sebagai kegunaannya tadi ya. Tanda jasa. Jadi pada zaman dulu ketika seorang prajurit atau seorang abdi dalam lah, atau mungkin dulu warga masyarakat di keraton itu ketika dia memiliki jasa, dia berbuat sesuatu yang berprestasi, memiliki prestasi pada negara, dia akan mendapatkan hadiah, mendapatkan tanda jasa itu berupa keris, simbolnya berupa keris. Begitu sama, yaitu pada zaman era Sultan Agung misalnya, ketika para senopati itu mendapatkan keris dengan ciri di sini ada di bagian gonjo itu ada ciri kinatah gajah singo gitu kan, itu sebagai sebuah simbol jasa gitu. Di antaranya seperti itu. Ya, pemirsa, tadi keris mulai dari ukurannya, kemudian fungsinya, kegunaannya sudah diberi penjelasan oleh Ki Kidung Pamungkas, seorang spiritual dari Kebumen. Baik, kita lanjut lagi. Tadi kita bicara tentang ukurannya, fungsinya, kegunaannya.
Sejak kapan sih sebenarnya keris itu ada dan digunakan sebagai senjata maupun pusaka? Keris sebagai senjata maupun pusaka Sejak kapan, itu ya? Sebenarnya sudah digunakan sejak era Jawa kuno. Ketika kita membahas Jawa dulu ya, itu berdasarkan literatur sejak era Medang kuno, Medang Kamulan kuno hingga Mataram kuno, lalu Singosari, lalu Majapahit, itu sudah ada keris dengan fungsinya masing-masing. Dia awal-awal mulanya sebagai senjata, lalu sebagai alat kelengkapan ritual, lalu sebagai pusaka, begitu. Jadi makanya tidak heran ketika kita berkunjung ke Candi Sukuh, di situ ada ketika Bima dan Arjuna itu ada salah satu relief yang menunjukkan bahwa itu memang dalam proses pembuatan keris. Lalu ada di Candi Borobudur, di salah satu reliefnya ada yang memang salah satu relief itu yang menunjukkan memegang keris secara lengkap, ada keris dan warangkanya. Begitu, walaupun pada saat itu mungkin kerisnya bukan seperti sekarang ini, karena dulu sering disebut namanya kadga. Iya. Ya, ternyata hanya sebilah keris itu banyak sekali kegunaannya, juga banyak sekali manfaatnya atau kegunaannya tadi yang disampaikan oleh Ki Kitung Pamungkas. Untuk selanjutnya disebutkan tadi ada keris lurus ya, sudah disebutkan tadi ya. Keris lurus, kemudian keris lurus juga keris sudah. Ya. Baik, sekarang kemudian apakah nama kegiatan dari keris itu apa saja, Mas? Apakah nama atau bagian-bagian dari keris, nama atau bagian-bagian dari keris itu apa saja? Nah, kita akan membahas dari ini bagian-bagian kita keris. Lihat luarnya saja. Lihat bagian-bagian keris dari luarnya dulu. Nah, secara umum bagian keris itu dimulai kita lihat ini kan, keris ini. Keris itu sebenarnya ketika dilihat keris itu secara lengkap ada bilah keris dan warangka. Itu disebut keris atau tosanaji. Nah, bagian umum ini yang disebut dengan, kita mulai dari atas dulu. Ini disebut dengan pegangan keris atau cekelan lah, atau dalam bahasa pakamnya itu deder atau hilt. Cara mungkin nek wong London ini ngarani hilt lah, ini hilt. Nah, dedernya itu deder keris atau pegangan keris. Lalu ada mendak ini mendak itu disebut juga dengan cincin keris. Yang ini bawah ini. Nah, sementara ini namanya selut. Karena tidak semua keris ada selutnya, tapi keris-keris Yogyakarta maupun keris Surakarta biasanya bisa lebih indah lagi ketika ada selutnya. Gitu, ini namanya selut, ini mendak. Misalnya yang ini kan yang mendak ini ya. Ya, itu mendak. Mendak itu fungsinya dulu sebagai peredam. Peredam ketika ada getaran, ketika digunakan untuk bertempur atau apa, jadi fungsinya untuk meredam, sama seperti fungsi metuk gitu. Lalu ini ada lagi warangka. Ini warangka itu keseluruhan dari sini sampai ke sini. Ini warangka. Ini yang disebut dengan pendok itu yang yang membungkus ya? Yang membungkus lah. Yang kuning ini. Yang kuning ini yang membungkus warangka keris atau yang membungkus gandar. Ini namanya gandar. Gandar itu ada gandar iras dan gandar sambungan. Ini iras namanya. Gandar iras itu menyatu. Ini sambungannya kayak gini ya. Ya, itu sambungan, itu gandar. Jadi pentok itu logam yang membungkus gandar. Jadi pentok keris itu biasanya terbuat dari mamas, atau mungkin dari kuningan, atau dari tembaga, atau bahkan dari emas dan perak. Ya, tadi pemirsa tadi disebutkan lagi Kitung Pamungkas bahwa keris itu ya apa saja namanya. Ini namanya deder. Ya, deder. Kemudian namanya mendak atau cincin keris. Atasnya ini namanya selut. Ya. Ini pelokan. Kemudian namanya pelokan. Ya. Kemudian yang di sini namanya tadi adalah pendok. Sementara dalamnya, yang tengah dan dalamnya adalah gandar. Ya. Namun tadi ada yang tertutup
dan terbuka itu yang seperti apa lagi? Ini jika pendoknya terbuka kelihatan bagian gandarnya, ini kan kelihatan bagian, seperti itu namanya bentuk belewah. Bentuk belewah ya. Iya, lalu jika yang tertutup seperti ini namanya bentuk bunton. Ya, ini bunton. Ini tertutup namanya bentuk bunton. Iya. Nah, jika terbuka seperti ini namanya bentuk kerawangan. Jadi ada ukirannya. Ya, ukirannya misalnya kelihatan bisa dikasih merah gitu, warna merah ya. Iya, warna merah itu kemalu bang atau kemalu hijau atau kemalu kuning itu menunjukkan status sosial, menunjukkan karena warna merah itu hanya digunakan oleh keluarga raja gitu. Itu ada yang merah berarti itu keluarga raja itu. Ya, bisa. Iya. Hanya bercanda ya. Hanya bercanda saja pemirsa. Baik, tadi sudah banyak sekali disebutkan macam-macam keris. Mungkin yang paling sangat sederhana lagi. Kadang-kadang kan orang kepingin buka keris kan. Ya. Oh iya. Saya dengar sebenarnya buka keris itu ada yang istilah ngelolos keris. Yeah. Itu yang bagaimana dan seperti apa caranya. Yeah. Kemudian ada yang mengatakan untuk tidak ngelolos apa namanya ya? Menghunus. Nah, ada istilah ngunus. Ngunus itu untuk apa? Nek ngelolos itu apa? Terus caranya gimana Ki? Oh, gitu ya. Memang keris itu kan sebagai sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang disakralkan dalam masyarakat Jawa. Dia sebagai tosan aji. Ketika kita membuka keris itu bukan serta-merta hanya dibuka sebagaimana senjata yang lain, tapi ada caranya atau adabnya lah seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mau membuka keris itu diposisikan seperti ini. Jadi bagian warangka di atas. Begitu. Iya. Ini dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin nanting keris atau melihat keris seseorang atau kita dalam suasana yang damai lah dalam sehari-hari. Jadi yang kita pegang ininya bagian mendaknya. Mendaknya di itu terus dengan jempol terus ditekan. Ini kan. Ini agak susah ini nanti dulu. Ya, yang lain dulu. Ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah seperti ini. Jadi bukan kerisnya yang ditarik, tapi warangkanya. Warangkanya yang ditarik pelan-pelan ke atas. Seperti itu. Ini namanya ngelolos. Nah, seperti ini hingga selesai lalu ditaruh. Lalu dalam pakem biasanya kita bisa ditaruh di kening, jedak ini ya. Ya, atau di belakang di samping telinga. Begitu. Ya. Begitu. Ini cara membuka secara pakem seperti itu. Namanya ngelolos. Sementara jika ngunus itu ketika kita dalam kondisi berperang atau siap tempur. Makanya itu istilahnya apa ya? Ketika kita berhadapan dengan seseorang dalam forum atau apa, ketika kita kok ngunus itu sesuatu yang carane iki apa ya namanya? Deksura atau saru lah berarti kok ngunus keris, karena ngunus itu sifatnya pengen nantang lah, pengen ngejak gelut atau memang siap bertempur. Jadi ngunus itu yang dilolos itu langsung bilahnya langsung warangkanya bilah kerisnya dihunus. Karena memang itu tanda kita tuh siap bertarung. Iya, seperti itu, siap bertarung atau siap bertempur. Begitu. Ini ngunus ya, bukan namanya, bukan ngelolos. Ketika ngelolos warangkanya yang ditarik ke atas. Lalu bagian seperti ini ya. Iya, begitu. Jadi memang harus aninya yang di atas, warangka yang di atas. Kita tarik ke atas, begitu. Ya, kita tarik ke atas pelan-pelan. Berarti ya sudah ada memang ditaruh di kening sebagai bentuk penghormatan sebenarnya kepada sang empu pembuat. Sebagainya bukan kita menyembah keris atau gimana, tapi sebagai bentuk penghormatan kita kepada sang empu pembuat keris dulu kan luar biasa. Dalam proses pembuatannya ada tirakatnya, ada mungkin ritualnya, proses penempaannya itu melalui proses yang cukup panjang. Jadi memang sebagai bentuk penghormatan kita taruh di sini sebagai bentuk penghormatan lah seperti itu. Ya, demikian pemirsa, yang paling sederhana tadi itu dengan istilah ngelolos dan ngunus. Bagaimana caranya sekarang pemirsa sudah tahu dan sudah paham. Baiklah pemirsa, nanti kita ikuti pada session berikutnya. Untuk sementara ini kita cukupi dulu ya pemirsa. Tapi jangan lupa subscribe, like channel Ki Cahyodipuro bersama Padepokan Cikal Sawang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.